Maka di sini penulis berusaha untuk insaf, di mana penulis akan memberikan penjelasan kepada para pembaca, ini dalil bagi mereka yang berseberangan pendapat dengan kita bahwa berbekam itu membatalkan puasa. Ini dalil insaf. Maka penulis di sini insaf. Dia berpendapat bahwa berbekam itu tidak membatalkan puasa, namun diberikan mana dalil mereka yang mengatakan bekam itu membatalkan puasa. Ini dalil-dalilnya. Bahkan disebutkan dalil-dalilnya dalil yang sahih. Datang dari 4 sahabat. Pertama datang dari Thauban, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aftarul hajim wal mahjum." Maka telah batal orang yang berbekam dan yang dibekam. Maka orang yang berbekam dan yang dibekam batal dari puasanya. Maka ini pendapat tadi yang mengatakan batal puasa. Dan datang hadis ini dari berbagai sahabat. Pertama dari Thauban. Yang kedua dari Shaddad ibnu Aus. Dan yang ketiga dari Abi Hurairah. Dan yang keempat dari Rafi' ibnu Hudaij. Maka 4 sahabat ini meriwayatkan hadis tadi, aftarul hajim wal mahjum. Kedudukan hadis ini sahih, tidak ada keraguan. Sebagian mengatakan mutawatir, datang dari berbagai sahabat. Maka di bab yang ke-17 ini kita ingin menjelaskan, lalu bagaimana dengan kesahihan hadis ini? Lalu bagaimana prakteknya? Maka penulis di dalam bab yang ke-17 ini mengatakan, arad alaman qalu bi annal hijamata tuftiru siyam adillatuhum sahihah walakinnaha mansukhah. Bahwa pendalilan mereka dengan hadis aftarul hajim wal mahjum dalam keadaan pendalilan yang sahih. Namun tidak semua hadis-hadis yang sahih kemudian dijadikan amal di dalam ilmu fikih. Maka di sini kita katakan marjuh. Lalu bagaimana pentarjihan dan pemarjuhan? Maka hadis ini marjuh dikarenakan tadi kita katakan di judul adillatuhum sahihah walakinnaha mansukhah. Pendalilan mereka sahih namun tidak diamalkan karena mansuh. Nah, bagaimana cara mengetahui mansuh? Di sini disebutkan di dalam matan, penulis menyebutkan 2 hadis ataupun 3 hadis. Maka hadis yang pertama yang terdahulu di bab tentang puasa tidak membatalkan, berbekam tidak membatalkan puasa. Di hadis Ibni Abbas. Maka mana wajah pendalilannya? Kenapa penulis memasukkan hadis Ibni Abbas? Karena di dalam hadis Ibni Abbas disebutkan anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam ihtajama huwa muhrimun wahtajama wa huwa shaimun, bahwa Nabi melaksanakan ihram dan Nabi dalam keadaan berpuasa. Kata Imam Asy-Syafi'i, di sini menjadi pendalilan tentang hadis ini nasikh. Hadis ini adalah penghapus dan telah kita bahas di pelajaran yang lalu secara detail. Di sini hanya ringkasan saja. Maka dalam ringkasan ini kesimpulannya, hadis ini penasakh. Dari segi apa? Nasikh wal mansuh diketahui dari tarikh. Mana yang terdahulu dari hadis dan mana yang datang setelahnya sebagai penghapus. Maka hadis ini datang, kata Imam Asy-Syafi'i, Nabi tidak melaksanakan muhrim hajatul wada kecuali di bulan Hijriyah ke-10 Hijriyah. Adapun hadis Nabi mengatakan aftarul hajim wal mahjum, maka berbukalah orang yang berbekam dan yang dibekam. Di riwayat Shaddad ibnu Aus disebutkan fi yaumil fathi. Maka faidah fi yaumil fathi, kalimat di hari Fathi Makkah, maka ini menunjukkan bahwa permasalahan
batalnya mereka orang-orang yang berpuasa dalam keadaan berbekam, maka di tahun ke-8. Maka di sini kata Imam Asy-Syafi'i, hadis aftarul hajim wal mahjum di tahun ke-8 Hijriah, dan hadis Rasulullah melaksanakan umrah dan dia berpuasa dan berbekam di tahun ke-10 karena hajatul wada. Maka dari sini mana yang mansuh? Yang terdahulu tahun ke-8 aftarul hajim wal mahjum sahih hadisnya, namun mansuh, dia dihapus hukumnya oleh hadis Ibni Abbas bahwa Nabi melaksanakan melaksanakan ihram, maknanya hajatil wada, dan Nabi melaksanakan berbekam dalam keadaan berpuasa dan tidak membatalkan puasa, ini di tahun ke-10. Maka hadis aftarul hajim wal mahjum dihapus sehingga tidak berlaku dari segi hukum. Yang berlaku dari segi hukum adalah Nabi berpuasa dalam keadaan Nabi berbekam dalam keadaan berpuasa boleh dan tidak membatalkan. Ini wajah pendalilan yang pertama. Wajah pendalilan yang kedua, di sana juga bisa diketahui nasikh wal mansukh dengan adanya rukhsah. Maka telah datang hadis diriwayatkan oleh Ashabus Sunan dari Abil Mutawakkil dari Abi Sa'id Al-Khudri. Berkata, rakhasan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fil qublah li shaim wal hijamah. Bahwa Nabi memberikan rukhsah bagi orang yang puasa itu untuk mencium. Jadi boleh mencium istrinya, boleh. Mau pergi sholat, cium istrinya. Tidak batal sholatnya, tidak batal wudhunya, dan tidak batal puasanya. Wal hijamah, dan boleh berbekam. Maka di hadis, ini hadis yang sahih, menjadi pendalilan bahwa Nabi memberikan rukhsah. Dari sini berpendapat para ulama seperti Ibnu Hazm dan Al-Baihaqi dan yang lainnya, bahwa rukhsah dari sebab juga perkara yang mansuh. Kenapa? Karena tadinya diharamkan, kemudian datang pembolehan. Nah, mana yang menjadi pendalilan diharamkan tadi? Hadis aftarul hajim wal mahjum. Bahwa orang yang berbekam di bulan Ramadan ataupun sedang puasa batal. Maka ini pelarangan. Dan juga datang pelarangan diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat rajulun min ashabin Nabi mubham. Disebutkan, nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil hijamah li shaim wal muwassalah. Apa itu maknanya? Nabi dulunya melarang puasa untuk orang yang berbekam. Kebalik. Melarang berbekam untuk orang yang berpuasa. Maka ini maknanya nah Rasulullah anil hijamah li shaim. Bahwa Nabi melarang orang yang puasa itu untuk berbekam. Wal muwasalah, apa makna muwasalah? Al-wisal, berpuasa tanpa sahur. Dan itu dulu yang dilakukan oleh Nabi, dan pertama turunnya perintah puasa dalam keadaan wisal. Apa itu puasa wisal? Dan dulu pertama kali puasa Ramadan adalah puasa wisal. Seperti di pembahasan kita terdahulu tentang puasa, bahwa makna wisal di hadis ini juga dan hadis Abi Hurairah, Nabi melaksanakan puasa dalam keadaan wisal, maknanya di mana setelah maghrib di zaman dulu, dan itu yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat di awal diperintahkan puasa dalam berbentuk wisal. Di saat maghrib datang waktu berbuka. Dengan masuknya adzan maghrib ataupun masuknya waktu maghrib, berbuka. Seperti kita makan, minum. Namun sampai kapan? Ini bedanya di zaman now dengan zaman pertama kali diturunkan puasa Ramadan di Madinah di tahun ketiga. Maka pertama, wisal itu hanya dibatasi dengan dua perkara. Pertama, jika masuk adzan Isya
Dan isya di zaman dulu al-atamah, tidak seperti sekarang di awal waktu. Nanti bentar lagi kita adzan isya jam 7.45 misalnya. Kalau di zaman dulu mungkin jam 9 malam. Itu waktu isya diakhirkan. Dan itu yang terbaik. Maka jika sampai jam 9 masuk waktu isya, selesai makan dan minum. Jadi hanya sampai maghrib kepada waktu isya. Itu yang pertama. Yang kedua, sebelum habis waktu isya jam 9, karena isya waktunya panjang, maka setelah sholat maghrib masih ada 2 jam, 2 jam setengah, 3 jam. Misalnya dia berhubungan intim dengan istri, boleh. Kemudian setelah itu ngantuk misalnya, tidur. Maka tidur jam, misalnya kita berikan jam, dia tadi sholat maghrib jam 6. Maka jam 7.30 dia tertidur pulas karena capek bekerja. Maka mulai dari jam 7.30 dia tertidur itu, padahal belum sholat isya, sudah tidak boleh makan lagi. Itulah wisol. Sampai kapan? Sampai terus masuk kepada fajar. Dan fajar terus masuk kepada siang. Itulah dari makna al-wisol. Dan Nabi dulu di saat pertama kali memerintahkan kepada para sahabat, diturunkan ayat kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun, adalah berbentuk wisol, bukan seperti sekarang. Kemudian setelah itu disebutkan di Sahih Al-Bukhari dan Muslim, ada seorang sahabat yang mana dia banna, yang mana dia pekerja keras, yang mana dia membangun rumah. Pekerja keras, apalagi di zaman Nabi di Madinah banyak pembangunan rumah, banyak kaum muslimin datang ke Madinah. Maka dia bekerja keras di bulan Ramadan. Kemudian dia datang di waktu maghrib untuk berbuka. Di saat datang kepada istrinya, dohirnya setelah sholat maghrib, mana makanan? Dulu para sahabat dalam keadaan fakir, miskin dan papa. Maka tidak mempunyai makanan. Istrinya ini kebetulan mempunyai orang tua. Ana saat lubu min ahli. Tunggu ya, suamiku tercinta, aku akan mengambil dari rumah keluargaku, meminta. Maka akhirnya ditunggu. Dan tunggu dalam keadaan capek badan, lemah, mungkin sudah minum atau belum minum. Yang jelas tidak ada makanan untuk dimakan. Maka dia menunggu dan menunggu, tertidur. Maka hukumnya tadi kalau sudah tertidur, tidak boleh. Maka datang istrinya dengan penuh kegembiraan, suaminya akan makan bersama dengan dia. Maka didapati suaminya dalam keadaan tertidur pulas. Bukan tidur, hanya tiduran, nunggu istri, tidak. Tapi tertidur. Maka apa kata istrinya? Waihak, celaka kamu. Istilahnya seperti itu. Kenapa? Tidak boleh lagi kamu makan sekarang. Itu yang ada di zaman dulu dalam permasalahan puasa wisol. Maka akhirnya orang ini tidak berbuka. Sampai kapan? Ketemu fajar dari malam itu, setelah dia bangun mungkin untuk sholat isya, dohirnya bangun dan tidak boleh makan. Maka terus sampai fajar. Dan terus ketemu lagi siang dan dia bekerja menjadi tukang bangunan. Maka di cuaca Madinah yang sangat panas. Sekarang jika antum pergi ke Madinah misalnya, panas. Cuacanya memang seperti itu. Maka orang ini dalam keadaan lapar, tidak makan, dan puasanya wisol tadi, terus bekerja keras membawa lempung, tanah lempung dan sebagainya untuk dijadikan batako dan sebagainya menjadi rumah. Maka akhirnya di siang hari dia jatuh pingsan. Setelah disampaikan kepada Nabi, maka dilaranglah wisol dan disebutkan di dalam ayat wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Maka makanlah dan minumlah di waktu sahur. Diperintahkan kaum muslimin untuk sahur dengan kisah tadi. Maka akhirnya wisol menjadi haram. Ini makna hadis ini. Bahwa Nabi dulu melarang orang berbekam dalam keadaan berpuasa. Dan mengarang orang melaksanakan wisol.
Namun sebagian sahabat setelah dilarang dan turun ayat tadi di surat Al-Baqarah agar makan dan minum sahur, ternyata Nabi masih melaksanakan wisol karena Nabi diberikan rizki oleh Allah di malamnya, diberikan makanan oleh Allah dan minuman. Para sahabat seperti biasa ingin seperti Nabi, maka telah dilarang oleh Nabi wisol, nggak boleh beristidlal. Tapi kamu ya Rasulullah melaksanakan wisol. Lihat bagaimana pertama semangatnya Nabi dalam ibadah, para sahabat dalam ibadah. Dan yang kedua, mereka ittiba, ingin mengikuti Nabi dalam berbagai perkara, cinta kepada nabinya. Walakinaka tuwasil ya Rasulullah, tapi kamu melaksanakan wisol ya Rasulullah. Maka Nabi mengancam, aku berikan waktu 3 hari, tapi kalau setelah itu maka bisa jadi haram. Maka akhirnya Nabi memberikan waktu 3 hari, setelah itu tidak boleh lagi melaksanakan wisol. Maka di dalam hadis yang sahih ini, poinnya adalah Nabi melarang puasa wisol kepada para sahabatnya, dan Nabi masih melaksanakan wisol karena dia mengatakan, inna rabbi yut'imuni wa yasqini, karena Allah memberikanku makan dan minum di malam hari. Adapun kalian manusia tidak diberikan makan minum oleh Allah, maka kalian tidak boleh wisol di malam hari, berbuka dan melaksanakan sahur.